Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi nazzala al-Qur'an ala man kana khuluquhul Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du, sahabat yang mulakan Allah. Nuzulul Qur'an berarti nuzul, penurunan Al-Quran, yaitu wahyu Allah Al-Quran. Mengenai waktu, kita menemukan dua tradisi, dua keyakinan di kalangan umat Islam, terutama ulamanya. Secara umum, kita dari kecil, dari guru-guru kita lama, meyakini bahwa nuzul Quran turun pada malam 17. Sedangkan dari hadis Imam Ahmad kita menemukan, wa unzilal furqan fi yaum al-arba' wa ishirin, ya, fi arba' wa ishirin. Diturunkan Al-Quran, Al-Furqan pada malam ke-25 hari ke-24. Artinya juga ganjil. Sedangkan di dalam Al-Quran tidak disebutkan kapan waktunya. Secara eksplisit hanya disebutkan kata-kata kunci. Di surat Ad-Dukhan disebut fi lailatin mubarakah, pada malam yang penuh diberkahi. Pada surah Al-Qadar disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, Nabi SAW awalnya mencarinya di awal bulan Ramadan. Beliau awalnya itikaf. Kemudian 20 hari pertama beliau itikaf. Tidak bertemu juga, kemudian bertemunya di 10 hari terakhir. Maka barangkali Lailatul Qadar turunnya Al-Quran berbeda dengan Lailatul Qadar yang dimaksud dalam hadis-hadis iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir, yaitu di malam-malam ganjil. Namun jika kita mau memanhajul jama', manhaj gabungan, maka secara riwayat, Quran mestinya turun di atas tanggal 20. 21 kah, 23, 25, 27, atau 29. Tapi teman-teman, terlepas dari semua itu, ulama kita memilih untuk memperingatinya pada malam 17. Karena itu malam adalah hari yang selain nuzul Quran, itu juga hari para pejuang Quran berjuang, yaitu hari Badar, Yaumul Badar. Kita tentu tidak akan membicarakan Ahlul Badar. Teman-teman, sahabat-sahabat dimakan Allah, apakah Al-Quran itu betul turun di tanggal tersebut? Atau sebenarnya Al-Quran itu sebenarnya tidak perlu turun? Kenapa? Karena Sayyidatuna Aisyah ditanya, apakah akhlaknya Nabi? Nabi kemudian diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah, khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Jadi sebenarnya Al-Quran itu sendiri ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu untuk apa diturunkan? Maka kata turun di situ lebih kurang bermakna Allah tabaraka wa ta'ala menzahirkan dari diri Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad disebutkan dalam Al-Quran, wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim. Sesungguhnya engkau langsung menerima Al-Quran dari sisi Allah, langsung laduni dari sisi Allah yang hakim, yang maha bijak, yang maha alim, yang maha mulia. Jadi sebenarnya tidak perlu perantaraan Luh Mahfuz, tidak perlu perantaraan Jibril alaihissalam. Namun kenapa harus ada? Karena Al-Quran yang hendak dizahirkan ini berhubungan dengan hajat orang banyak dan harus melalui fase-fase yang formal, kan akan menjadi asas-asas hukum di kemudian hari. Maka perlulah diturunkan, dibuat semacam administrasi ilahiyah, turun ke alam Jabarut, yaitu Luh Mahfuz, dari kalam Allah yang tidak berhuruf dan bersuara itu, lalu menjadi berhuruf dan bersuara pada Luh Mahfuz. Barangkali itulah yang malam 17. Lalu turun dari situ kepada Baitul Izzah di langit pertama. Jadi di langit pertama ada suatu istana langit yang Allah sebut dengan Baitul Izzah. Disitulah ayat-ayat Al-Quran kemudian secara bertahap turun secara mutadarrijan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW mendapatkan
mendapatkan penzahiran turunnya itu melalui Sayyidina Jibril. Diturunkan satu-satu. Maka proses menzahirkan ini Allah buat settingannya melalui Sayyidina Jibril. Adapun wahyu yang lain, wahyu yang bukan wahyu Qur'ani, turun setiap saat ke dalam kolbu Nabi, detik per detik, nafas per nafas. Inilah yang kemudian kita sebut wahyu nubuwah. Adapun yang turun melalui Sayyidina Jibril disebut dengan wahyu risalah atau wahyu ahkam. Wahyu nubuwah inilah yang diturunkan kepada para ulama. Maka para ulama pun sampai sekarang masih akan mendapatkan wahyu-wahyu ini, tapi tidak disebut wahyu, disebut dengan ilham, ilham ilahiyah atau ilham malakiyah. Karena wahyu hanya haknya Nabi. Wahyu risalah ditutup dengan ayat surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan din engkau, yaitu wahyu risalah. Maka sahabat-sahabat bukan Allah, Jibril pada hakikatnya, walaupun beliau menurunkan wahyu hukum, wahyu Al-Quran, tapi pada hakikatnya beliau juga ingin mendengar penjelasan wahyu tersebut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya tiada majelis ilmu, tiada majelis-majelis yang Nabi buat, melainkan Sayyidina Jibril, para malaikat hadir karena mereka ingin juga mendapatkan ilmu dari Rasulullah. Inilah yang kemudian kita pahami dari kisah Nabi Adam yang disuruh mengabarkan kepada para malaikat, ambihum bi asma'ihim, kabarkan, ceritakan, ajarkan nama-nama ini kepada para malaikat. Sahabat-sahabat dimuliakan Allah, maka apa yang perlu kita peringati dalam nuzul Quran? Yang perlu kita peringati adalah pertama tentang Tanzilul Quran. Allah menurunkan Al-Quran. Dengan tahap pertama, Allah menurunkan kalamnya, kalam nafsiyahnya yang tidak berhuruf dan suara, lalu terpancar pada Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz di situ ada Al-Qalam, dia menulis. Dari Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah, di Baitul Izzah dibawa oleh Sayyidina Jibril, masuk ke kolbu Nabi, fuadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di kolbu Nabi ini sudah ada wahyu nubuah yang sangat banyak, dan semua itu bisa menjelaskan semua perihal hukum dalam Al-Quran. Inilah rahasianya kenapa ketika Sayyidatuna Aisyah dituduh sesuatu oleh orang-orang munafik Abdullah bin Ubay, secara ruhani beliau sebenarnya faham Sayyidatuna Aisyah tidak mungkin sesuai dengan tuduhan orang munafik tersebut. Tetapi secara hukum beliau mesti menunggu wahyu dari Allah, dari Jibril. Disinilah kemudian kita membagi wahyu nubuah kapan saja turun kepada Rasulullah, sedangkan wahyu Al-Quran, wahyu hukum ini turun suka-suka Allah, suka-suka Allah memerintahkan Jibril. Disinilah Nabi kemudian tidak boleh kemudian mengatakan nanti turun, nanti pasti turun. Beliau selalu mengatakan insya Allah. Sahabat-sahabat makanan Allah, mari renungi sejarah turunnya Al-Quran, dan Allah menurunkan Al-Quran selama 20 tahun lebih. Itu artinya, jika ingin menghafal Quran, belajar Quran, tidak mesti dengan cara yang instan. Pelajarilah dengan cara para nabi. Mereka membacanya secara bertahap, sebagaimana turunnya bertahap, menghafalkannya secara bertahap, memahaminya secara bertahap. Semoga kita wafat sebagai ahlul Quran, keluarga kita semuanya menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad.